Di Iran, pekerjaan kenikmatan adalah sesuatu hal yang dilarang, bahkan dapat menimbulkan berbagai hukuman, mulai dari denda dan hukuman penjara hingga eksekusi bagi pelanggar yang berulang. Jumlah pasti pekerjaan kenikmatan batin yang bekerja di Iran tidak diketahui secara pasti. Namun, pada tahun 2017 diperkirakan terdapat 228.700 pekerja di Iran, dan bahkan jumlahnya hingga saat ini terus meningkat. Pekerja kenikmatan terlihat di beberapa sudut jalan di kota-kota besar di setiap penjuru Iran. Banyak di antara mereka yang melarikan diri dari rumah yang miskin dan berantakan. Telisik ke belakang bahwa pada tahun 2002, Surat Kabar Moderat Iran (NTH) memperkirakan terdapat hampir 85.000 pekerja kenikmatan batin di Teheran saja. Kenikmatan batin ilegal yang semacam ini merajalela di Teheran. Jalanan penuh dengan gadis pekerja, bagian dari landscape menyatu dengan yang lainnya, aspek hidup yang lain-lain. Salah seorang psikiater di Iran, Mahdis Kamkar, percaya bahwa meningkatnya wadah kenikmatan batin adalah gejala dari masalah sosial yang lebih luas. Di antaranya adalah masalah keluarga, perceraian, krisis identitas, dan kontradiksi sosial. Lebih jauh, ternyata sebelum revolusi Iran pada tahun 1979, pekerja ini dikurung di lingkungan yang berbeda, seperti Shari No di Teheran. Pemerintahan agama yang baru menghancurkan distrik tersebut dan menghukum pelaku kenikmatan dengan cambuk. Mendirikan rumah kenikmatan pun juga merupakan tindak pidana. Ancaman hukumannya 1 hingga 10 tahun penjara jika tidak dikenakan hukuman mati. Bahkan pada tahun 2008, Jenderal Reza Zarei, kepala polisi Teheran, ditangkap di sebuah rumah kenikmatan dengan 6 pekerja. Penangkapannya menimbulkan rasa malu bagi pemerintah Presiden Ahmadinejad karena Zarei bertanggung jawab atas wakil di Teheran. Waktu itu, jaksa penuntut dalam kasus ini menyatakan bahwa Zarei mengeksploitasi jabatannya guna mendapatkan keuntungan materi dari kejadian kenikmatan itu. Meskipun kenikmatan batin ini ilegal di Iran, lembaga Syiah nikah mut'ah, pernikahan sementara, biasanya disebut juga sigeh di Iran, mengizinkan hubungan kontraktual jangka pendek antara dua jenis kelamin yang berbeda. Biasanya, mahar diberikan kepada istri sementara. Sigeh dapat berlangsung dari 3 hari hingga 99 tahun, walaupun sebagian ulama mujtahid mengatakan bahwa tidak mungkin menikahkan seseorang sebagaimana nikah mut'ah untuk jangka waktu yang biasanya lebih lama dari rata-rata masa hidup seseorang. Menurut sejumlah ulama dan warga Iran, sigeh disalahgunakan sebagai kedok hukum kenikmatan di Iran. Umat beragama berpendapat bahwa nikah kontrak dalam Islam berbeda dengan kenikmatan batin yang sah karena beberapa alasan, termasuk perlunya iddah jika pasangan melakukan hubungan kasur. Artinya, jika seseorang perempuan menikah dengan laki-laki dengan cara demikian dan melakukan hubungan kasur, maka ia harus menunggu jangka waktu tertentu sebelum ia menikah lagi. Oleh sebab itu, seorang perempuan tidak boleh menikah lebih dari beberapa kali dalam setahun. Dilaporkan bahwa jumlah pernikahan temporer terus meningkat hingga saat ini,
Menurut Farahnas Salini, Ketua Aftab Society, sebuah lembaga sosial masyarakat untuk pengendalian dan pencegahan kerusakan sosial, ada sekitar 10.000 pekerja kenikmatan perempuan di Teheran. Di antara para pekerja kenikmatan ini, ada juga perempuan yang sudah menikah atau pegawai perempuan. Menurut sumber laporannya, harga rata-rata hubungan kasur dengan pekerja itu adalah sekitar 600.000 real. Harganya bisa mencapai beberapa ratus ribu toman untuk satu malam saja. Lebih jauh, harga terendah adalah 50.000 real atau sama dengan 5.000 toman. Informasi harga berdasarkan nilai tukar mata uang musim semi pada tahun 2022. Itulah berbagai fakta tentang kehidupan di Iran. Tulis komentar Anda di kolom komentar di bawah berikut.